Ya, baik kami ulangi lagi ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang batik yang sudah bergabung ya di Zoom malam hari ini untuk pembekalan ya pra-asesmen persiapan uji kompetensi yang akan dilaksanakan insya Allah besok Sabtu 4 Mei 2024 di Sanggar Batik Astuti. Ya, rencana mudah-mudahan bisa dimulai jam 8 pagi. Ini selamat datang juga Bu Ika Gustina sudah bergabung ya, perwakilan dari LSP Batik. Ya, matur nuwun sangat Ibu. Dan nanti juga Bu Rodia tadi konfirm juga akan join bersama kita ya, Ya, untuk ya, malam Pak Nova, Nje. ya, Nanti yang akan malam. ngelit Bu Rodia, saya ngefollow saja. Oh, yes, siap Bu. Nje, semangat semuanya teman-teman. Nggih, nggih matur nuwun Bu Ike. Hmm, Langsung nanti sama ketua LSP-nya berarti nggih. Iya, Nje. Nggih. Jadi nanti akan berdia, nanti saya sengaja mengundang beliau jam 8 mohon Bu supaya kami mengkondisikan peserta dulu ngoten Oh, Nje. biar Saya tidak tak diem aja ini. oh nggih, biar Nje, tidak menunggu ngoten biar saya aja Nje, yang menunggu peserta. Nje, Nje, Nggih, Nje. Pak Nova, monggo silakan. nggih, baik. Eh terima kasih kami dari tim panitia nih pelaksana PKM saya kemudian ada ketuanya Prof. Vening, ada Pak Nur Fitriana dan Mbak Graita Priska. Insya Allah malam ini akan menemani Bapak Ibu ya untuk persiapan gitu untuk hari Sabtu supaya benar-benar ketika besok Sabtu akan diuji, nanti ya, biasanya Bapak Ibu yang menguji, besok Sabtu akan diuji sudah siap tidak ada sesuatu yang kurang gitu. Sebelum itu juga kami mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, ya. Nah, selamat Hari Guru, ini. Apa namanya, pahlawan tanpa tanda jasa, ya, Bapak Ibu guru ya, yang di apa namanya dilibatkan Bu Ika. Jadi ini pesertanya semuanya guru, ngoten. Jadi yang hari ini memperingati Hari Pendidikan Nasional ya. Oke, kemudian eh, mudah-mudahan kegiatan malam hari ini diberikan kelancaran juga nanti. Kami sedikit ya mengingatkan begitu. Sebelum dimulai kita awali dulu Bapak Ibu semuanya dengan berdoa supaya kegiatan kita malam hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi kami sudah share ya di eh, drive, gitu. Saya buka foldernya ya. Sudah kelihatan ya. Jadi eh, semua materi sudah disampaikan kemarin ketika pelatihan, kemudian kami tambahkan juga nih Bapak Ibu selama 2-3 hari terakhir ini. Kemudian Bapak Ibu juga melanjutkan untuk praktek mandiri ya, melanjutkan tugasnya. Nah, di draft sudah dibuka belum nih Bapak Ibu? Ibu-ibu ini ya, peserta ya, Pak Eko ya belum join. Ada beberapa folder nah, yang nanti perlu diisi yang di skema skema gambar motif atau skema pembatik tulis ini nih Bapak Ibu nih. Nah, ini menyesuaikan kemarin skema yang diambil. Kemudian scan modul ini sesuai kemarin yang sudah disampaikan ketika pelatihan. Ini ada modul scan-nya dari tim Burudia LSP Batik yang sudah kami scan dan kami cetak kopi juga. Kalau yang berkenan ngambil tadi silahkan bisa mengambil langsung ke Astuti, kontak langsung ya, ke tim Astuti. Kemudian ringkasan materi ini ringkasan dari modulnya, kurang lebih sama, dikirim dari Bu Rodia dan tim Bu Ike dan tim katanya. Ya, selanjutnya sebelum saya lanjut presentasi, mungkin Pak Nur ada wejangan dulu Pak sambutan karena kami memohon izin ini Bu Prof. Vening selaku Ketua Tim Pengabdian malam hari ini ada kegiatan sehingga mewakilkan kami dan nanti Pak Nur monggo kalau ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya melanjutkan untuk yang lain. Ya, terima kasih Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dan Wabarakatuh. yang terhormat dari tim LSP, Bu Ike dan Bu
Rodiah. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi Bapak Ibu, ini sertifikasi ini memang PKM penugasan guru besar dari UNJ itu dapat PKM dan ini PKM guru besarnya Prof. Bening. Nah, kami kemarin mengusulkan untuk pelatihan batik untuk guru-guru yang mengampu batik maupun berpotensi mengajar batik. Misalnya di Tata Busana, kemudian kita perluas baik di SMP, SMA maupun SMK. Nah, alhamdulillah peminatnya cukup banyak dan ini terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan pelatihan itu juga sudah diberikan sesuai dengan unit-unit kompetensi yang sudah ditetapkan sesuai skema di LSP Batik. Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu mempelajari dan menguasai kompetensi itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut untuk diuji karena ini hanya memverifikasi kemampuan Bapak Ibu memahami baik teori maupun prakteknya untuk diuji oleh tim asesor dari LSP. Kalau yang dari SMK mungkin sudah biasa menguji bahkan juga mengajar ya hampir sama lah ujinya LSPP 1 tapi ini LSP P3. Nah, harapan kami semuanya bisa lulus gitu Amin. untuk uji batik dan motif batik ini dan mudah-mudahan sertifikatnya bermanfaat untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu, menambah poin dan sebagainya. Demikian dari saya dan sekali lagi nanti tanggal 4 kita uji kompetensi, jadi kita sebagai pengajar itu harus siap diuji maupun menguji gitu. Sehingga kita juga bisa merasakan kalau diuji itu rasanya gimana dan saat menguji itu juga rasanya gimana. Biasanya saat menguji kan kita merasa super gitu. Tapi kalau saat diuji kita bisa merasakan apa getarannya siswa itu kalau menghadapi kita gimana dan nah ini Bapak Ibu nanti silahkan merasakan itu. Ya itu aja, terima kasih. Semoga kita semua bisa menjalani ujian ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nurfit yang sudah menyemangati ya dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan beliau tadi kegiatan kita lancar dan semuanya bisa lulus ya, bisa dinyatakan kompeten dan bisa mendapatkan sertifikat sehingga nanti bisa memberikan dampak manfaat yang lebih luas nanti khususnya di bidang batik nanti di sekolah maupun di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Ini selanjutnya saya tadi menyampaikan terkait modul sampun ya Bapak Ibu ya sudah dilihat modulnya, kemudian ringkasannya juga saya coba share screen sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, ini juga yang sudah kami sharekan ya ke Bapak Ibu ada ringkasan. Ini ringkasan modul ya kurang lebih sama yang sudah disusun dari Bu Rodia dan tim. Bentar. Nah, ya ini sudah coba sambil dibuka ya Bapak Ibu dicek ya. Nah, ini sudah di-share, kemudian kemarin sudah disampaikan juga ketika pelatihan hampir sama dengan yang ada di modul ya. Jadi silakan besok masih ada waktu untuk bisa kembali dibaca-baca lagi, kemudian lebih didalami lagi seperti itu sebelum nanti hari Sabtu tadi sudah akan dilaksanakan kegiatan ujinya. Oke, ini sudah join semua belum ya? Maksudnya belum ya? Ya, baik. Kemudian ya, yang ini yang batik tulis, yang untuk satunya yang gambar motif juga sudah ada. Nah, ini yang gambar motif ya, Bapak Ibu, karena ini nanti akan ada dua skema yang digunakan
untuk pelatihan dan uji kompetensi. Yang pertama yang batik tulis tadi, kemudian yang kedua yang gambar motif gitu ya. Nah, ini juga sudah disusun modulnya maupun kemarin lembar kerjanya juga sudah kami sampaikan, teruskan yang disampaikan dari tim LSP sudah kami forward ke Bapak Ibu. Silakan nanti mudah-mudahan ya sudah dipelajari kemarin 2 hari meskipun banyak kegiatan katanya. Karena juga sertifikatnya nanti sudah disusun sekitar 4 hari ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di waktu itu bisa untuk meluangkan dipelajari lagi. Ya, selanjutnya 5 menit ini kami gunakan untuk share presensi. Saya akan share di Zoom ya Bapak Ibu ya. Nggih, matur nuwun Bu Ike juga tadi sudah share undangan Pak Damar kemarin. Saya akan share di grup WA ya Bapak Ibu ya, link untuk presensi. Ini nanti sudah diupdate revisi untuk sertifikat terbaru ya, yang terbaru. Kami akan buka 5 menit nanti sampai sekitar jam 8 jadi silakan bisa langsung diisi. Nah, ya, monggo sudah kami share, bisa dibuka linknya di WA, diisi nanti jam 8 kami sekitar jam 8 nanti akan ditutup sih untuk linknya ya. Nah, kami akan juga buka coba. Kalau ada kendala bisa disampaikan sih Bapak Ibu. Nama sama mohon nama sama email jangan sampai salah ketik sih. Supaya nanti tidak salah sertifikatnya. Nama sama email nanti karena file sertifikatnya akan langsung masuk ke email masing-masing. Silakan bisa mulai diisi dulu presensinya. Ini nanti sebagai salah satu bekal juga ya, sertifikat pelatihan ya, untuk mengikuti uji kompetensi besok hari Sabtu. Sudah ada yang berhasil masuk ke email? Sampun, Bapak, Ibu-Ibu. Mbak Priska sudah jadi bisa WA belum ya? Peserta yang belum join ya? Ada yang sudah bisa, Bu? Sudah Pak, punya Sudah, saya ya? sudah masuk di Sudah masuk di Nggih, email ya? Oke, matur sudah. nuwun. Yang lain, Nggih. jangan sampai salah ketik emailnya nih. Ada kendala? Ada yang mengalami kesulitan mungkin? Ada yang mengalami kesulitan atau sudah lancar semua? Kalau sudah Sudah semua, Pak Nopal. sudah sih. Oke, matur nuwun. Ada yang belum? Baru menunggu jawaban email Pak Nova. Oh, J. Nanti akan masuk ke email langsung. Ditunggu nanti kalau internetnya lancar biasanya langsung. Belum ya, sebentar. J. Kita tunggu. J. Ini kami sengaja dibatasi waktunya supaya tidak disalahgunakan di Bapak Ibu antisipasi karena siapa saja yang ngisi nanti bisa dapat sertifikat biar diperuntukkan sesuai yang mengikuti memang yang mengikuti pelatihan nanti mendapatkan sertifikat.
Yang saya sampun berhasil, Mas Nova. Oh, J, siap. Ada yang belum? Kalau sudah semua, kami tutup Google Form-nya. Sebentar, sebentar. Oh, J. Ini juga tadi ngobrol dengan panitia ya, nanti juga insya Allah mudah-mudahan ada banyak follow up-nya ya, kegiatan setelah ini ya. Jadi Bapak Ibu yang eh, punya semangat keaktifan gitu ya, mengikuti kegiatan nanti jadi pertimbangan juga nanti untuk kami libatkan, kami undang lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, ngoten ya. Biar saling memberikan manfaat kan. Atau nanti ketika di Astuti juga ada kegiatan, mungkin juga nanti akan apa namanya data Bapak Ibu juga sudah di record, nanti akan dapat informasi begitu ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang ada kaitannya dengan batik. Sampun kalau sudah Mbak Priska minta tolong ditutup untuk Google Iya. Form-nya, kita lanjut. Yang belum nyala kameranya bisa dinyalakan, yang lain monggo. Biar tidak penasaran dengan wajahnya. Buru dia sampun hadir dereng ya. Daramu dereng. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Sugeng Rawuh, Ya, selamat semua juga datang. yang Nggih, hadir. Bu Rodia, nggih. Matur nuwun Ibu sudah kersa rawuh hadir di Zoom malam hari ini bersama teman-teman peserta ini Bu, dari guru ya, guru yang mengampu batik maupun kewirausahaan ngoten. Iya, Nggih, di sana ya. MGMP Seni Seni budaya. Budaya. Nggih, di DIY ngoten Bu. DIY. Nggih, besok yang akan mengikuti uji kompetensi insya Allah besok Sabtu. Oke. Ya, kalau sudah semua nggih untuk presensi nggih Bapak Ibu nggih. Oh nggih, siap. Yang belum nyala silakan monggo bisa dinyalakan dulu kameranya nggih. Yang memungkinkan bisa dinyalakan silakan dinyalakan. Nggih, ini Bu Rodia nanti yang akan mendampingi ya kita untuk pra-assessment atau pembekalan persiapan uji besok Sabtu ngoten. Iya. Nggih. Ini tadi baru selesai presensi, Bu. Jadi Ya, kami ya, baik. kondisikan pesertanya di Gonje. Dapat salam dari Bu Wening, Bu Rodia. Oh, J, ya, Nggih. terima kasih sekali. Jadi besok Apa Sabtu kabar? mudah-mudahan bisa bertemu langsung besok di Sanggar Astuti besok. Oh, Nggih. alhamdulillah. Nggih. Ya, baik-baik. Nggih. Nggih, kalau sudah semua, nggih, kami lanjutkan selanjutnya untuk teknis ya, pendampingan pra-asesmen pembekalan terkait uji kompetensi. Waktu kami persilahkan kepada Bu Rodia LSP Batik Ya, dan tim yang akan membersamai dengan Bapak Ibu. baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya banggakan Mas Nova Suparmanto, ya Mas Nova ini sudah lama sekali ya kenal dengan saya ya. Karena beliau ini memang pengembang ya, atau katakanlah ini ya inovator juga ya, inovator batik gitu. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pra-assessment atau persiapan untuk memasuki uji kompetensi pada hari Sabtu ya. Dan alhamdulillah kita sudah punya kerjasama yang sudah ya formal ya dengan Astuti ya, Astuti, dan juga ini kelihatannya kerjasamanya sampai ke juga prodi apa ya Pak? Pendidikan Teknik Busana, Bro. Pendidikan Teknik Busana ya. Saya sudah lupa namanya karena dulu saya juga di situ. Saya sesungguhnya adalah alumni
UNY juga ya untuk S2 S3-nya. Kalau S1-nya saya di ini di apa namanya di tekstil ya di Bandung. Oke, selain bersyukur kepada Allah bahwa kita dipertemukan hari ini, tentunya kita mempersiapkan diri untuk uji kompetensi pada hari Sabtu. Dan ini desain dari kerjasama ini sangat saya apresiasi Mas Nova ya, karena ini memang eh, kerjasama yang sangat apa ya related ya. Karena apa? Karena kebanyakan pelatihan-pelatihan yang ada di luar sana adalah pelatihan yang sifatnya hanya awareness, jadi artinya mengenalkan batik dari A sampai Z seperti itu. Tetapi kalau di sini Mas Nova sudah memperkenalkan pelatihan berbasis kompetensi, jadi arahnya langsung ke eh, segmentasi kerja atau profesi-profesi yang ada di apa di dunia batik atau di bidang batik. Kalau nggak salah ini nanti pesertanya ada 5 orang yang ikut uji tukang gambar motif batik ya, dan nanti ada juga 12 orang yang akan mengikuti uji kompetensi untuk pembatik tulis. Jadi LSP Batik itu memiliki sekarang baru saja penambahan ruang lingkup Mas Nova ya. Kita yang tadinya 14 skema, ini kita baru saja mendapatkan verifikasi dari BNSP untuk skema lainnya yang diantaranya bisa mengakomodasi para inovator seperti Mas Nova nantinya. Karena ada skema yang namanya adalah Prekayasa Batik. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada 18 skema saat ini. Nah, untuk besok kita akan uji, maka kita mempersiapkan. Biasanya setiap kali akan uji kita mempersiapkan proses uji itu lewat dokumen-dokumen. Karena sungguhnya uji kompetensi itu memastikan kompetensi dari peserta, dan itu harus semuanya terdokumentasi dengan baik. Jadi intinya uji kompetensi itu nanti akan banyak sekali dokumen yang harus kita apa ya kita isi atau kita lengkapi begitu. Nah, yang secara pertama-tama kita buat mudah dulu ya, kita bikin romantis gitu ya Mas Nova ya. Jadi kita kirim dulu APL 0102 dengan harapan nanti prosesnya menjadi sangat cepat, karena APL 01 itu sesungguhnya sama dengan biodata. Tetapi isinya ya, tetapi judul dari APL ini adalah permohonan uji ya. Jadi LSP Batik hanya boleh menguji kalau sudah ada permohonan dari seseorang untuk diuji begitu. Nah, itu persyaratan dari BNSP. Jadi APL 01 kita isi, kemudian APL 02 itu adalah form yang apa yang diisi oleh peserta untuk menyatakan dia bisa apa gitu. Jadi dia mengakui kompetensinya dulu. Nanti berdasarkan pengakuan dari peserta ini baru akan kita uh, uh, coba buktikan gitu ya. Benar nggak ini seperti itu. Maka hari ini saya akan memperkenalkan APL 0102 yang sudah bisa di-share baik secara soft copy, kalau mau hard copy juga bisa kata Mas Nova ya. Nah, tapi kalau misalnya ini guru-guru, saya kira soft copy dulu diisi, dilengkapi, jadi apa namanya baru ditanda tangan gitu ya, lebih mudah. Tapi kalau di pembatik-pembatik yang ada di industri, biasanya kita membuat kosongan lalu diisi di tempat begitu ya. Nah, ini akan mempercepat proses uji. Isinya APL 01 itu adalah memohon. Boleh kita share aja ya Mas Nova ya. Boleh Bu, mau saya bantu share atau dari Ibu share-nya? Tuh. Bun, Bun,
Ya. Ini dokumennya tentunya sudah ini ya, sudah dikirimkan, bisa diisi nantinya, dilengkapi, kemudian nanti ditanda tangan. Jadi isinya hampir sama dengan biodata, data pribadi kita, kemudian KTP, NIK, paspor, dan perhatikan nama lengkap ini harus persis dengan KTP. Ya, harus persis dengan KTP. Kalau seandainya nama yang kita inginkan di sertifikat nanti itu tidak sama dengan KTP, harus ada surat pernyataan bahwa yang di KTP ini yang salah, begitu ya. Jadi nama itu biasanya KTP itu nanti akan dilampirkan dan itu biasanya namanya sama, gitu ya. Nah, di sini tempat tanggal lahir juga harus sama dengan apa yang ada di KTP. Karena data uji ini nanti akan terhimpun di BNSP dan akan membutuhkan semua identitas yang ada. Kemudian ini saya kira nggak usah dijelaskan, ibu guru ini mesti pada pintar ya untuk mengisi. Nah, ini persyaratan yang memang ada di BNSP ya, jadi ditanyakan juga baca tulis apa dapat atau tidak, karena kalau di sektor batik, pekerja batik itu ada yang nggak bisa menulis gitu, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Tetapi kalau menulis di atas kain pakai canting dia pinter gitu. Nah, ini maka ada form ini yang harus kita centang ya. Jadi kalau kemudian apakah peserta itu berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, ini karena sektor batik ini terkenal juga dengan sektor yang ramah disabilitas ya. Jadi ini banyak sekali, kami baru saja menyelesaikan 50 peserta untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan lainnya. Kemudian ini nanti 40 orang lagi akan kita uji pada tanggal 6. Jadi ini memang berkebutuhan khusus ini perlu dicatat karena kemungkinan peserta itu membutuhkan bantuan alat atau bantuan tenaga penerjemah atau bantuan dari orang yang biasa memberikan support kepada mereka, gitu ya. Nah, kemudian nama lembaga. Nah, ini mungkin ini dari lembaga masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu seorang guru ya silakan dibuat guru batik ya, guru batik gitu ya. Atau guru yang mengerjakan ini. Ya maksudnya nama lembaganya apa, jabatannya sebagai guru. Nama sekolahnya ya Bu ya. Ya, Nama sekolahnya. sekolahnya, iya betul. Kemudian alamatnya, ini sama seperti biasa ya, kode pos ya. Alamat tentunya ini data pekerjaan, tetap bukan alamat rumah sudah ada di atas. Kemudian ini jangan lupa nanti ada bagian kedua ini data sertifikasi ya. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk centang. Karena bila Bapak Ibu itu adalah pertama kali untuk sertifikasi, maka yang diisi adalah centangnya pada sertifikasi centang. Sementara untuk yang sudah pernah bersertifikat lalu ingin memperpanjang sertifikatnya, nah ini yang diisi sertifikasi ulang gitu. Tapi untuk skema yang sama ya, kalau misalnya uji untuk skema yang berbeda tetap sertifikasi ngisinya gitu. Dan ini saya kira untuk kita hanya sertifikasi ya. Kalau ini mungkin kalau di LSP lain ada rekognisi pembelajaran lampau, untuk LSPP 1 mungkin pengakuan kompetensi terkini. Ya, ini kita ambil adalah sertifikasi ya. Kemudian ini bagian yang berikut ini adalah menjelaskan ini untuk menggambar motif ya, kebetulan ini ya saya berikan contoh ya. Dalam skema menggambar motif batik ini ada 4 unit kompetensi dari
standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang kita gunakan di dalam skema ini. Nah, kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang akan ikut uji bisa meninjau ke SKKNI, maka akan kelihatan apa saja itu isinya. SKKNI Batik itu bisa di download ya, bisa dibuka dengan mudah ya, yaitu yang bernomor 104 tahun 2018. Nah, ini kita menggunakan 4 skema di sini. Jadi nanti peserta itu harus bisa membuktikan kompetensinya di keempat unit kompetensi yang ada di SKKNI ini, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang tentunya sudah dibagikan sebelumnya ya. Kemudian ini ditanda-tangan, ditulis nama pemohon di sini, tanggal, dan ditandatangani. Ini nanti akan ditandatangani oleh admin LSP Batik, namun untuk uji nanti kita abaikan dulu, jadi cukup sampai tanda tangan pemohon. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, bukti pendukung yang relevan mungkin yang perlu ditanyakan ya. Kalau misalnya Bapak, Ibu, atau saudara-saudara peserta ini nanti mempunyai sertifikat pernah mengikuti pelatihan, sertifikat pelatihan, tapi dituliskan di sini yang relevan, artinya ya terkait dengan skema yang akan diujikan. Misalnya pelatihan membatik tulis. Nah, ini tidak termasuk sertifikat yang mendukung, enggak yang relevan ya gitu ya. Jadi harus pada bidang yang relevan dengan skema yang akan diujikan. Ya, jadi bukan semua pelatihan di sini dicantumkan. Mungkin guru-guru banyak ada pelatihan macam-macam ya untuk guru itu. Nah, itu yang tentunya hanya yang relevan dengan skema yang akan diujikan yang diisikan di sini. Ya. Kemudian selain sertifikat pelatihan, mungkin juga penghargaan, piagam penghargaan ya untuk bidang yang relevan juga ya. Mungkin pernah mendapatkan penghargaan atau penghargaan sebagai pencipta motif apa misalnya bisa jadi ya, atau pernah mendapatkan penghargaan untuk mengikuti kegiatan pameran motif begitu ya, lomba motif dan sebagainya. Ini bisa dijadikan pendukung. Jadi ini namanya pendukung. Jadi supporting ya, makin berisi kolom ini tentunya akan membantu juga bukti yang relevan untuk kompetensi yang dimiliki. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, Ibu-ibu, Bapak-ibu yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Silahkan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi dari SMK 4 Yogyakarta. Mau menanyakan untuk tadi yang penilaian yang menggambar sketsa batik itu apa bedanya dengan motif batik? Oh ya, baik. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu untuk surat keterangan kerja. Itu kita tuliskan yang kita jalani sekarang atau sama yang kemarin-kemarin. Seperti itu. Itu Yang aja kemarin. pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bu siapa tadi? Bu Dewi, Bu. Dewi ya, Bu Dewi. Oke, Bu Dewi, kalau untuk ini menggambar sketsa batik dengan motif batik itu sudah ada beberapa komponen dari sketsa yang kita gabungkan. Ya, jadi di sketsa itu biasanya kita misalnya ya
ide-ide yang akan kita kumpulkan di dalam motif gitu ya. Misalnya nanti ada ornamen yang akan kita jadikan ornamen utama atau ornamen pendukung di motif itu. Dan itu nanti akan dikombin gitu, dikombinasikan. Dan biasanya untuk menggambar motif batik ini juga sudah memasukkan unsur isen-isennya gitu. Kalau sketsa itu hanya gambaran umum aja tentang ragam hias yang akan kita gunakan pada motif yang akan kita buat gitu. Yang akan kita buat. Jadi kita memilih saja. Karena ini bukan merancang, jadi kita tidak perlu ide-ide yang misalnya yang membutuhkan penjelasan filosofis dan sebagainya, tidak. Jadi kalau di sini kita hanya perlu misalnya nanti gambar apa atau ragam hias apa yang akan kita gunakan pada motif batik yang akan kita buat. Itu di sketsa saja gitu. Nah, nanti dari sketsa ini akan kita pilih mana yang menjadi motif utama, kemudian ragam hias utama, ya, ornamen utama, dan mana yang tambahan. Jadi dari segi itu kita lihat tentu saja yang utama itu harus lebih menonjol daripada yang ornamen tambahan. Nah, menggambar motif batik juga dilengkapi dengan isen-isen, isian. Isen itu bagian dari motif yang bisa diletakkan pada bagian motif, itu namanya isen motif. Sedangkan kalau di latar ya tentunya namanya isen latar. Nah, itu di batik itu komponen ini menjadi sangat penting karena itulah yang membedakan motif batik dengan motif tekstil lainnya. Gitu. Nah, itu ya Bu. Bu Dewi, gimana? Ya, Bu, terima kasih. Kemudian yang untuk itu tadi, Bu, keterangan kerja tadi, Bu. Keterangan kerja itu adalah yang terkini, Bu. Yang terkini. Oh, iya. Jadi kalau Ibu seorang guru ya, oke guru. Atau mungkin Ibu pernah dulu bekerja sebagai sebagai pembatik ya, itu mungkin masuk ke bukti pendukung aja ya Bu ya. Tetapi bukti pendukung, tapi surat keterangan kerja yang tadi di APL 01 bagian awal itu adalah pekerjaan terkini. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Untuk APL 01? Bila tidak, kita lanjut pindah ke APL 02 ya. Gimana Mas Nova? Ya, monggo yang lain ada atau sudah cukup jelas? Cukup jelas Form ya? tanda tangan di kotak pemohon jangan lupa ditandatangani itu Ibu. Iya, iya betul. Diberi tanggal sebelum tanggal 4 atau diisi malam ini juga Oke. nggak apa-apa nggih. Oh, nggih, oke. Iya. Oke. Tanggal 2 Mei Bu Ika berarti nggih. Nggih, tanggal 2 Iya. Mei. Nggih. Iya. Jadi APL 01 dan 02 ini tanggalnya dibuat sebelum ini ya, sebelum Pelaksanaan asesmen. asesmen. Nggih. Oke, saya ganti ke APL 02 ya. Oke, ini adalah form berikutnya yang Bapak Ibu juga harus lengkapi. Di sini namanya adalah asesmen mandiri. Maksudnya Bapak Ibu peserta itu menilai kompetensinya sendiri. Oh, ini saya bisa, ini saya bisa. Makanya di sini akan muncul apa-apa yang ada dari unit kompetensi. Mulai tadi yang pertama yaitu menggambar sketsa batik ya. Kalau di SKKNI maka akan muncul ini.
elemen-elemen kompetensinya dan kriteria unjuk kerja. Nah, jadi dari kriteria unjuk kerja ini juga sebetulnya kita sudah dapat melihat mana-mana yang apa ini bisa di scroll ya. Apa yang harus kita kuasai sebetulnya bisa begitu juga. Oh, kita nanti akan diperiksa apakah kita memahami atau mampu menggambarkan bentuk ornamen ya. Apakah itu flora, fauna, dan bentuk lain. Nanti dari asesor juga mungkin akan dikirimkan lebih awal ya tentang tugas membuat motifnya ya. Jadi artinya ada instruksi kerja yang akan dikirimkan segera sehingga paling tidak Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan nanti untuk apa dari tugas yang diberikan itu nanti bisa mengaitkan misalnya katakanlah sudah ditentukan temanya ya oleh asesornya, tema apa, kemudian nanti Bapak Ibu tentunya akan merujuk ke tema itu ya untuk membuat ornamen utama, ornamen tambahan ataupun apa isen-isennya, bentuk-bentuk flora, fauna dan bentuk lain. Di sini sebetulnya kita tidak harus menciptakan, bisa juga kita mengambil contoh dari gambar lain juga bisa. Tetapi tentunya kita di sini harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi atau memahami atau mengetahui tentang ornamen yang akan kita jadikan motif batik. Kemudian di sini juga ada mengidentifikasi ketebalan garis motif yang akan direalisasikan pada batik. Kita tahu bahwa batik itu kan ada ukuran cantingnya ya, ada ukuran nomor 0, 1, 2, 3 begitu ya. Nah, di dalam kita menggambar sketsa batik ini juga kita harus tahu bahwa nanti ini kita akan canting dengan canting nomor berapa begitu. Jadi ini kasarkah atau haluskah? Jadi garis-garis pada gambar motif itu juga tidak datar gitu. Artinya pakai pensil dengan nomor sama, terus ininya isennya juga sama kuatnya dengan kelowongan misalnya atau bagaimana. Nah itu di dalam kompetensi menggambar sketsa batik ini juga ada apa ya satu kriteria unjuk kerja di mana kita bisa membedakan antara garisan kita itu yang mau kita buat tebal atau tipis sesuai dengan nanti efek motif yang akan muncul begitu. Nah, kemudian mengidentifikasi motif batik yang berpola dan bebas. Nah, ini ini maksudnya kita harus tahu motif batik itu ada yang berulang, ada yang digambar secara bebas. Ini aspek pengetahuan semua. Jadi kalau bunyinya mengidentifikasi, ini adalah aspeknya pengetahuan. Nah, ini ya, jadi termasuk juga mengidentifikasi motif batik yang nyanggit dan gatuk. Ya, jadi kalau motif batik itu yang kita inginkan di menggambar motif ini, bahwa peserta itu harus memahami tentang motif ini yang nyambung atau sesuai berhadapan atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian mengidentifikasi macam bentuk isen. Nah, ini isen batik, isen-isen mudah-mudahan di dalam pelatihan juga diperkenalkan tentang isen-isen ya. Jadi nantinya mungkin di sini tidak ada masalah. Nah, jadi ini semuanya pengoperasian aplikasi gambar ini nggak perlu. Ini di unit ini memang ada, tetapi ini kita gunakan untuk yang komputer ya. Jadi kalau untuk yang manual ini nggak ada. Ini poin yang ini tidak ada ini ya. Jadi ini kita langsung ke mengidentifikasi alat dan bahan menggambar sketsa. Jadi ini pengetahuan aspeknya. Kemudian ada elemen kedua, memvisualisasikan ide. Nah, jadi ada objek ide kita tuh apa sih? Fauna, flora, atau bentuk lain, atau bentuk-bentuk yang
geometris seperti apa. Nah, kemudian itu kita gambarkan. Nah, jadi yang di sini tadi baru dalam tahap menyiapkan dan memahami, maka pada elemen kedua ini kita sudah menggambarkan gitu ya, objek yang tadi kita ketahui tadi. Kemudian membuat komposisi ornamen dan desain-desain dengan mempertimbangkan motif batik yang nyanggit dan gato gitu ya. Nah, kemudian mendokumentasikan hasil sketsa sesuai prosedur. Nah, ini artinya setelah selesai ini kita rapikan seperti itu, atau kita kalau ada juga yang sampai sketsa kan disimpan dulu ya, kalau di pekerja itu dia tidak langsung mengerjakan secara langsung, tetapi kita pada uji ini kita akan mengujikan semua secara langsung. Nah, semua kriteria unjuk kerja ini dipastikan Bapak Ibu memahaminya ya, karena ini adalah bagian dari apa yang ada di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ya. Ini mengidentifikasi jenis dan ukuran kertas untuk menggambar motif. Ini kita harus kenal kertas juga. Terus mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan menggambar motif, ya. Kemudian mengidentifikasi motif batik yang nyanggit dan gato. Jadi hampir sama ini, karena di dalam menggambar sketsa, lanjutannya menggambar motif ini, pengetahuan-pengetahuan yang semula ada di menggambar sketsa itu kadang muncul juga pada menggambar motif batik. Tapi di dalam menggambar motif batik itu ada hal-hal yang apa ya, yang berbeda pada pelaksanaannya nanti. Nah, jadi ini kita di dalam menggambar motif batik kita sudah siap dengan sketsa motif. Jadi sudah ada sketsa motifnya, kita sudah tahu mana yang akan kita jadikan ornamen, mana yang kita jadikan ornamen utama, pendukung dan sebagainya. Kemudian yang tahap keduanya adalah melakukan pengulangan, ini elemen keduanya ya. Nah, yang utama pada menggambar motif batik ini adalah sebetulnya mengulangi, membuat rapot motif ya. Jadi berbeda dengan misalnya kita membuat gambar motif batik bebas gitu ya. Jadi di dalam menggambar motif batik yang diidentifikasi dalam skema ini adalah kita menggunakan pengulangan sketsa motif yang kita sudah buat tadi, sketsa motif itu kita ulangi. Jadi kita repeat it ya, kita repeat ke berbagai arah gitu, dia pasti harus nyanggit dan gato gitu. Nah, ini kalau kompetensi ini kita kan kita lihat di sini nanti kita harus mencentang bagian yang K. Kenapa? Karena mencentang bagian K ini berarti peserta memastikan bahwa dia ini bisa saya lakukan, ini bisa saya lakukan gitu ya. Jadi sambil dilihat nanti apa isi daripada unit dan unit kompetensinya, kemudian dicentang bagian yang K. Ya. Dan kebetulan untuk bisa direkomendasikan oleh asesor nanti, nah ini juga sampai ke mengatur posisi motif pada kain ya, nanti mau diletakkan di mana itu kita harus tahu posisi dari motif ini nanti, karena pada bagian akhir dari kompetensi tukang gambar ini adalah menjiplakkan gambar motif itu ke kain. Jadi dia harus tahu dulu posisinya nanti mau diletakkan di mana. Kenapa ini penting? Karena kain itu juga lebarnya berbeda-beda, sedangkan gambar motif peserta itu pasti berbeda-beda. Dia harus bisa memastikan di mana nih diletakkan supaya nanti motif itu tidak posisinya memang sesuai ya, habis pada dibagi dengan kain ya, atau kalaupun tidak habis dibagi ya harus simetris gitu ya. Nah, itu persyaratan itu. Nah, kemudian terakhir adalah kompetensi menjiplak gambar desain motif batik itu dari kertas ke kain. Nah, ini ada elemen kunjuk kerjanya juga. Yang elemen yang pertama ini biasanya adalah aspeknya pengetahuan semua. Bunyinya masih mengidentifikasi. Oleh karena itu, aspek-aspek ini pengetahuan ini nanti akan digali melalui pertanyaan lisan. Nah, untuk elemen yang kedua ini
KUK-nya ini kan, kalau kita mau menjiplak itu harus bagaimana gitu ya. Nah ini dicentang kalau kita akan melaksanakan uji yang kita centang itu pasti yang K. Karena kita harus memastikan diri kita bisa ya, baru kita bisa direkomendasikan oleh asesor ya, asesmen dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Kalau ada yang BK berarti belum siap dong gitu pesertanya ya. Nah, maka ini nanti bisa tidak dapat dilanjutkan. Jadi ini mau nggak mau diisinya ya harus dicentang K begitu ya. Nah, setelah itu tentunya asesi juga harus menuliskan namanya di sini dan menuliskan tanggal. Tanggalnya juga tetap sebelum asesmen, mungkin tanggal 2 ini, dan ditandatangani. Nanti asesor juga akan menandatangani dokumen ini. Gitu. Nah, ini untuk APL 02. Ya. Jadi saya kira karena memang harus dicentangin K semua, ya tidak ada masalah ya. Semuanya pasti akan mencentang K karena kita akan melanjutkan ke uji kompetensi. Oke, gimana Ibu-Ibu? Ya, menambahkan Bu Rodia, Ya, nggih, setelah dicentang K di samping kotak bukti ya. rekomendasi itu ada bukti yang relevan. Bapak Ibu semuanya bisa menuliskan bukti yang relevan yang sesuai yang dibawa oleh peserta masing-masing. Misalkan pada elemen 1 di situ bukti yang relevannya adalah sertifikat pelatihan atau pengalaman bekerja atau surat keterangan kerja, bisa dituliskan di tiap elemen-elemen pada kotak yang sudah disediakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titin, Mbak Ike ya, sudah diingatkan. Jadi bukti yang relevan di sini ada merupakan kelanjutan dari bukti-bukti yang kita lampirkan di APL 01 ya, Mbak Ike ya. Iya, betul, Bu. Ya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu peserta? Monggo, Ibu-Ibu, Bapak, sudah ada Bapaknya sekarang, Bu. Oh, sudah ada Pak ya. Eko ini, satu-satunya yang Ya, Bapak ini, Bu. ya. Monggo Pak Eko, ini gambar motif ini, beliau juga ngambil di nanti skemanya gambar motif kalau ada yang mau ditanyakan, atau yang lain. Oke, sama juga dengan pembatik tulis, nanti halnya sama ya. Jadi artinya yang kita perhatikan adalah pengisian ini ya, bukti yang relevan dan memastikan kompetensi kita dengan mencentang yang bagian K gitu ya. Oke, untuk pembatik tulis juga begitu. Ini saya kebetulan terbukanya yang gambar motif. Saya kira nggak ada masalah di sini ya. Ada Bu Assalamualaikum Nurmi. Ibu, mohon izin bertanya. Ya, Ya, ini mohon maaf off kamera karena baru wirawiri sambil wirawiri di rumah. Untuk yang penggambar motif batik itu kan nanti untuk yang kami untuk lembar kerjanya itu nanti kertas yang disediakan yang harus kami kerjakan itu nanti seberapa besar ya Ibu? Kemudian untuk yang besok yang perlu kami bawa ketika pelaksanaan itu apa saja Bu, untuk yang menggambar motif batik? Terima kasih Ibu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau menggambar motif batik itu semuanya disediakan oleh LSP Batik. Karena nanti hasil kerjanya juga akan kita bawa gitu ya. Kita bawa sebagai bukti yang harus terlampir pada dokumen. Nah, untuk ukuran itu tidak terlalu besar karena kami hanya ingin melihat apakah peserta bisa melakukan proses itu ya. Jadi artinya untuk katakanlah menggambar sketsa, kita hanya membuat di atas kertas HVS. Jadi mungkin kalau ada sketsa berapa yang dibuat itu ya ada 3 ya, kita menyediakan HVS 3 gitu ya. Dan bukti-bukti sketsa yang akan diangkat ke gambar motif nanti itu tetap dilampirkan. Nah, ketika muncul di gambar motif itu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah nyanggit dan gatuknya.
Karena kalau untuk Nyanggit dan Gatu itu kalau kita juga di sini tidak diharapkan peserta itu membuat motif ceplokan. Kalau ceplokan itu kan nggak ada masalah ya, nggak ya disebar aja gitu pada jarak-jarak tertentu sudah oke ya. Tapi yang sulit itu kan memang untuk membuat sebuah motif yang nantinya kalau diadu atas bawah atau kiri kanan itu dia pasti nyambung gitu. Nah, jadi yang diarahkan di tukang gambar motif ini adalah yang Nyanggit dan Gatu itu. Ya, jadi itu ukuran yang pengulangannya. Jadi kan nanti menggambar motif itu mengulang ya dari sketsa motif yang kita buat di kertas HVS, itu nanti kita mengulangnya itu ukuran kertasnya A3. Kira-kira mungkin lebih besar sedikit ya, tapi pokoknya di kertas itu tuh harus habis kita bagi untuk mengulang motif itu beberapa kali tergantung sketsa kita besarnya seperti apa ya, sebesar apa sehingga nanti bisa mengulang berapa kali di dalam kertas ukuran A3 begitu. Nah, nanti baru dari A3 itu kita menjiplak. Nah, untuk kelengkapan motif, misalnya tebal tipisnya garis motif ya, kemudian juga isen-isen itu hanya pada yang sketsa motif di kertas HVS. Nah, ketika kita membuat pengulangan, kita tidak perlu membuat isen. Isen itu cukup diabadikan di di satu kertas HVS tadi. Nah, sebagai acuan bagi pembatik nanti isennya seperti ini gitu. Tapi ketika kita memperbanyak rapot motif, kemudian menjiplakkannya ke kain, itu isen itu nggak perlu dibuat. Jadi ada sebagai acuan pembatik ada di gambar sketsanya saja, seperti itu. Ya, Ibu, terima kasih Ibu untuk Ya. informasinya. Ya, baik untuk tema nanti asesornya akan mengirimkan sebuah panduan gitu nantinya skenario untuk uji supaya nanti pada waktu uji tidak terlalu lama memikirkan gagasan ya. Kadang-kadang sampai di uji itu nanti kita bingung dengan nyari ide gitu ya, nyari ide. Nah, tema akan ditentukan sebelum uji. Insya Allah ya, mungkin besok atau besok lah paling tidak ya harus sudah ada tema sehingga Bapak Ibu nanti juga sudah bisa menggali ide-ide nanti untuk dirujukan ke dalam tema gambar motifnya. Itu. Oke ya. Ya, sudah cukup jelas Bu yang untuk gambar motif ini Bu. Oke. Ya, baik. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Dan ada satu lagi dokumen persiapan uji yang harus dilengkapi yaitu ini ya. Kesepakatan uji ya. Persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Jadi ini semacam kesepakatan antara asesi dengan asesor nantinya untuk melaksanakan uji pada tanggal yang ditentukan di sini ya. Kemudian untuk jadi persetujuan asesmen ini untuk menjamin bahwa asesi telah diberi arahan secara rinci tentang perencanaan dan proses asesmen. Ya, jadi bahwa kita akan melaksanakan asesmen kapan, tempat ujinya di mana, asesornya siapa, gitu ya. Nanti kita akan membuat kesepakatan ini bersama asesor, ya. Kemudian apa saja bukti yang akan dikumpulkan? Apakah portofolio? Apakah tes tertulis, tes lisan, wawancara, observasi langsung, atau proyek, macam-macam ini sebetulnya tekniknya ya.
metodenya banyak, tetapi nanti pada uji yang akan besok kita gunakan, kita akan melakukan observasi langsung dan tes lisan. Ini kesepakatan dengan asesor nantinya ya. Nah, jadi hanya dua ini, yaitu observasi langsung dan tes lisan. Kalau seandainya portofolionya Bapak Ibu itu sudah sudah lengkap, memadai, ada bukti-bukti, kita bisa juga melakukan verifikasi portofolio dan wawancara. Jadi metode uji itu banyak. Sekarang juga ada project dan sebagainya ya. Kemudian ada juga apa namanya project dan juga ada portofolio. Kemudian ada lagi metode uji Review produk. review produk seperti itu ya. Jadi ini banyak pilihan sebetulnya. Ini adalah form yang masih lama yang untuk 2023 sudah lengkap ya Mbak Titin ya di sini ya. Untuk apa namanya metodenya. Nah, ini kesepakatan antara asesor dengan peserta juga tentang hari. Tentunya kita sudah menyepakati pada hari Sabtu nanti ya. Hari Sabtu tanggalnya tanggal 4 Mei 2024. Waktunya kita mulai dari pagi ya misalnya ya. Jadi di sini waktu mungkin kita mulai dari jam 9 kalau nggak salah ya. Sepakatannya kemudian sampai nanti jam berapa. Dan ini biasanya range ini bisa antara asesor dengan asesi ya. Tetapi kalau di sini kita mengambil range saja untuk satu hari itu. Kemudian tempat uji kompetensinya di sini sudah bisa diisi langsung, mungkin di ASTI gitu. Jadi dan form ini ditandatangani baik oleh asesor maupun asesi. Dan tanggal pengisiannya juga tetap di sebelum uji. Jadi artinya sebelum uji kita sudah sepakat untuk melaksanakan uji pada hari Sabtu begitu. Jadi ini sini tanggalnya tetap di tanggal katakanlah hari ini 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk kelengkapan dokumen. Dan data-data Bapak Ibu di sini kita tentunya di sini ada persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Dan semua data ini kita sepakati untuk apapun yang ada di sini kita dituliskan ya. Ini kesepakatannya adalah menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh gitu ya. Ini asesor ya. Jadi hasil pekerjaan Bapak Ibu itu cukup antara asesor dengan Bapak Ibu aja gitu ya. Jadi tidak akan akan menjadi rahasia bagi orang lain gitu. Jadi ini adalah kesepakatan dari asesor, janjinya asesor kepada Bapak Ibu untuk merahasiakan ya apa namanya apapun data ataupun kegiatan uji yang Bapak Ibu lakukan bersama dengan asesor nanti kepada siapapun tidak bisa dibukakan, termasuk organisasi apapun ya. Nah, jadi hanya terkait dengan kegiatan asesi dan yang berwenang saja, misalnya BNSP itu tahu ya gitu. Nah, ini adalah kesepakatan dari asesor dengan Bapak Ibu dan kemudian peserta juga akan menyetujui mengikuti asesmen ya. Jadi ini kesepakatan dari asesi juga untuk menyetujui hari, tanggal serta metode yang digunakan. Nah, ini untuk kesepakatan ini kita perlu tanda tangan juga di sini. Gitu. Saya kira nggak ada masalah ya untuk ini ya. Untuk pembatik tulis perlu kita buka juga. Saya kira sama ya. Intinya sama. Ya, skema batik tulis sudah aman, Bapak Ibu. Atau Ibu-Ibu pesertanya nggak yang membatik tulis? Atau langsung Ya, jika ada yang mau ditanyakan terkait APL 102-nya, tadi sudah dikirim, Bu. Jadi kalau misal ada yang mau oh iya. ditanyakan, bisa langsung ditanyakan langsung aja mau. Bu. Ya.
Tadi Baik, ada ya. yang Mungkin dibahas Lanjut. APL 2-nya Bu Rodiah untuk yang pembatik tulis supaya sambil mengingatkan kembali apa yang harus Oke, diperhatikan. oke. Ya, ya, ya. Baik, baik. Sebentar ya, saya stop share dulu. Hmm. Bapak Ibu nanti kita ambil foto lagi ya, open cam semua gitu nanti di akhir sesi jangan lupa. Ampun. APL 02 aja ya. Oke. Ini Bapak Ibu ya untuk APL 02 pembatik tulis. Nah, jadi di sini sama sebetulnya ya. Di pembatik tulis ini ada 3 unit kompetensi yang akan digunakan di dalam skema ini atau yang akan diujikan di dalam skema ini, yaitu membuat reng-rengan atau leng-rengan ya. Ini kalau leng-rengan ini kayaknya istilah Cirebon ya. Jadi secara umum reng-rengan gitu ya. Kemudian melakukan lowong, miseni, nerusi. Saya kira di pelatihan tadi mungkin sudah dijelaskan ya semuanya ini. Dan yang ketiga adalah melakukan mopok, nembok, nutup, atau bironi. Ya, ini adalah kemampuan seorang tukang canting ya, seorang pembatik tulis ya. Jadi ini memang apa namanya, tiga unit ini adalah bagian dari kompetensi seorang pembatik tulis gitu. Nah, jadi membuat reng-rengan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah dijelaskan. Kalau kita pahami, kadang-kadang reng-rengan itu dipahami oleh pembatik itu sebagai gambar reng-rengan hasil jiplakan gitu ya, jiplakan dengan pensil. Tetapi kalau reng-rengan pada zaman dulu itu adalah kita menggambar langsung di atas kain menggunakan canting tanpa tanpa bantuan pensil gitu. Jadi otomatis. Nah, ini juga nanti unit ini ada ya, kita ujikan. Jadi tidak hanya dari gambar yang sudah ada di sana kita ikuti, tetapi ada bagian di mana kita juga harus membuat sendiri gitu ya, secara spontan. Tentunya keserasian antara motif yang ada di sana dengan apa yang kita reng-reng itu juga juga penting dipertimbangkan begitu ya. Jadi reng-rengan di sini bukan reng-rengan menggambar dengan pensil, tetapi reng-rengan yaitu menggambar dengan canting secara langsung di atas kain tanpa adanya bantuan garis motif gitu. Nah, ini semuanya elemen kesatunya ini sifatnya adalah pengetahuan. Jadi tahu alat dan bahan untuk membuat reng-rengan, memahami jenis karakteristik kain, cara penggunaan canting, nanti bisa digali dari aspek pengetahuannya. Jenis tentang malam juga kita tahu gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan bahwa di dalam membatik tulis ini sangat diutamakan juga adalah faktor prosedur K3-nya. Nah, ini karena apa? Karena kita berurusan dengan sesuatu yang panas gitu ya, alat kompor dan sebagainya.
Kemudian elemen kedua ini yang akan dimunculkan sebagai skill, keterampilan yang akan diobservasi. Sementara kalau yang bagian pertama ini karena sifatnya mengidentifikasi atau pengetahuan, maka ini akan digali melalui pertanyaan lisan. Nah, bagian elemen kedua ini nanti akan kita pastikan melalui observasi. Ya, jadi ini nah, di sini sebetulnya ini juga membuat malam untuk reng-rengan. Ini sebetulnya apakah malam untuk reng-rengan ini berbeda dengan malam kelowong? Nah, ini ada aspek pengetahuannya, tetapi juga ada skill sebetulnya ya di zaman ini untuk membuat malam reng-rengan gitu. Tetapi kalau dalam hal nanti di nyanting ini kita tidak akan membuat campuran malam, cukup dari aspek pengetahuannya aja. Karena reng-rengan ini mempunyai komposisi malam yang berbeda dengan membatik yang lain, kelowongan dan sebagainya ya. Kenapa? Karena zaman dulu itu ngereng-reng ini ngereng-reng ini membantu dia tidak permanen sifatnya, jadi malamnya mesti beda gitu ya, beda. Nah, ini intinya semua ini diperhatikan apakah ini saya bisa lakukan dan dicentang di K. Ini juga aspeknya pengetahuan di elemen kedua, ngelowong. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah ini ya, sudah paham beda antara ngelowong, iseni, nerusi. Ya, ini kita cuma perlu menguji dari aspek pengetahuannya dan juga skillnya dalam membuat kelowongan, membuat isen-isen ya dengan menggunakan canting, dan bila mana diperlukan juga nerusi. Nah, sebetulnya dari kriteria unjuk kerja ini kita sudah tahu apa yang akan dinilai sebetulnya ya oleh asesor gitu ya. Harus bisa ini, harus bisa mengatur ini stabilitas panas malam. Ini sebetulnya sudah tahu apa yang mau diujikan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan. Nah, untuk orang yang sudah kompeten tentunya ini sudah biasa dilakukan ya secara otomatis begitu. Nah, ini ya ketika nanti ini ada di elemen kedua ini bagian dua titik ini kan kita juga harus tahu ini menyelaraskan jenis dan komposisi isen dengan kelowongannya ya. Jadi nanti ada perintah-perintah sekitar itulah nanti. Oke. Nah, ini juga sama ya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ike bahwa bukti yang relevan ini ada kaitannya dengan di APL 01 tadi, bukti apa yang kita lampirkan ya untuk membuktikan unit ini gitu. Hampir semuanya sama di setiap unit. Kemudian di unit yang ketiga mopok, nembok, nutup, bironi. Saya kira juga pasti ini sudah bisa membedakan antara mopok, nembok, nutup, bironi, dan ini nantinya digali melalui aspek pengetahuan. Ya, kalau ini memang diamati observasi ya, bagaimana kita ngatur malam siap dipakai, mengatur panas malam, memilih canting yang akan kita gunakan ya, dan ini semuanya diobservasi. Nah, bagian terakhir di sini adalah selalu memeriksa kualitas ya, kualitas. Nah, ini nanti kita juga harus melihat bahwa tentu saja yang dinilai dari produknya adalah kualitas cantingannya. Ya, kualitas harus bagaimana sih gitu. Hasil nyanting itu yang berkualitas itu juga akan
Ya, sama dengan yang tadi bahwa asesi akan mencentang bagian yang kompeten, menuliskan nama, menuliskan tanggal. Di sini tanggalnya adalah sebelum uji, ya, kemudian ditandatangani. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang untuk pembatik tulis? Monggo silakan yang skema membatik tulis. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang DM tadi Bu Rodia untuk sertifikat sebagai iya. pemateri pelatihan itu membatik kontemporer apakah bisa dimasukkan? Misal pernah jadi narasumber mengisi pelatihan begitu. Oh, bisa. Oke. Bisa. Itu akan menambah ininya ya, menguatkan lagi kompetensi. Kalau Ibu nanti punya sertifikat sebagai narasumber itu nanti bisa ditambahkan gitu ya. Iya. Betul. Monggo kalau ada yang ditanyakan yang pembatik tulis atau sudah cukup jelas? Ini mau persiapan nonton timnas ini Bu Rodia sepertinya. Oh iya, oke kalau gitu ya. Saya kira tidak, kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang katakanlah semuanya guru ya, mungkin mengisi melakukan pra-asesmen ini nggak terlalu masalah ya. Oleh karena itu mungkin kita cukupkan sampai di situ. Barangkali ada yang perlu ditambahkan, Mbak Ike? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Jelas sekali dan sudah pasti sudah punya gambaran seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rodia, step demi step, elemen per elemennya sudah sangat jelas sekali. Saya rasa sudah untuk APL 0102 dan AK01 sudah disampaikan Bu Rodia. Cukup Bu. Ya, baik. Kalau begitu kita akhiri untuk sesi kami ya. Jadi silakan kalau masih ada kegiatan di Mas Nova, kami izin undur diri sampai ketemu nanti di uji kompetensi pada tanggal 4. Mudah-mudahan dengan kelengkapan dokumen ini proses ujinya nanti akan lebih cepat dan ringkas gitu ya. Amin. Okay. Ya. Mohon untuk ikut foto dulu Bu Rodia sama Bu Ika. Oh baik. Kami ambil, monggo Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya. Kami ambil izin mengambil gambar untuk laporan yang belum dinyalakan. Matur nuwun sangat Bu Rodia untuk materinya. Ya. Ini sangat detail sekali. Ini sudah banyak memberikan gambaran tadi ya terkait rencana kegiatan uji besok R1. Monggo yang belum nyala bisa dinyalakan dulu. Sudah siap. Berikan senyuman terbaiknya ya meskipun sudah malam ya Bapak Ibu. Ini luar biasa ini sampai malam tetap semangat ini Bu Rodia dan peserta. Saya ambil gambar. Ada yang masih belum? Kita ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang loading sebentar. Yang belum silahkan bisa di on cam kan. Masih ada yang loading. Biar kelihatan semangatnya. Iya. Yeah. Ada salamnya Mas Nova, salam cantik. Oh, salam cantiknya Bu. Ini ya nanti ya. Ya. Sudah bisa ya Bapak Ibu dicoba Bu. Cantik ya. Jadi ujung cantiknya ini ya. Silakan bisa dicoba. Baik ya, saya ambil gambar ya. 1. Monggo silakan. Salamnya seperti ini ya. Kameranya Bu Purwati kayaknya perlu diputar Bu HP-nya Bu. Ya, biar tidak miring. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sampun matur nuwun Bu Rodia, Bu Ike, perwakilan dari LSP Batik yang sudah memberikan banyak gambaran. Matur nuwun sangat Bu. Ya. Untuk jika mau meninggalkan Zoom. Izin live ya. Matur nuwun sangat Ibu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, alhamdulillah untuk proses pra-asesmen pembekalan sudah cukup ya Bapak Ibu nggih. Kemudian ada mungkin beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, setelah ini nanti akan langsung kami upload rekaman Zoom. Ya, kami akan share di grup. Jadi Bapak Ibu yang tadi mungkin ada di Sambi atau kegiatan lain sempat terlewat materi begitu, nanti bisa menyaksikan kembali di Zoom atau nih. Kemudian yang kedua, untuk yang tadi terlewat presensi ya, ada beberapa yang tadi izin karena masih ada kegiatan yang lain ya. Nanti akan dikontak langsung sama Mbak Priska ya untuk terkait presensi dan pengeluaran sertifikat ya. Nanti mungkin ada syarat Bapak Ibu harus nonton videonya dulu betul ya. Atau seperti apa nanti dari Mbak Priska supaya memang pra-asesmen ini dilihat atau Bapak Ibu semuanya mengikuti karena ini bagian dari salah satu kegiatan kita ya. Kemudian sebelum memang hari Sabtu diuji dan besok masih ada 1 hari Bapak Ibu. Jadi silahkan disiapkan berkas kelengkapan tadi yang sudah kami share di grup begitu. Sementara info dari kami seperti itu, ada tambahan Pak Nur atau Mbak Priska atau dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum kita tutup ya pembekalan malam hari ini. Mau tanya Pak Nova, Ji, monggo. yang sewu. Ji, Tadi kan ada dijelaskan FRAK 01 ya. Ji, Kayaknya belum belum. di-share Ya, atau bagaimana? saya Oh, belum nggih. dikirimi. Nanti kalau sudah Oh, dikirimi, nggih. saya upload di drive nanti di folder skemanya. Oh ya. Kayaknya Bu Oke, Ika baik. Terima kelewatan kasih. ngirim, Ji. Nanti saya mintakan Bu. Iya. Nanti sudah Oke, diingatkan. nggih, terima kasih. Nggih. Ji. Monggo yang lain atau Pak Nur ada tambahan lagi atau sudah cukup Pak? Dari Pak Eko Cukup, tadi mau cukup. menyampaikan Kalau sudah nggak cukup, ada Ji. pertanyaan, cukup. Ji. Silakan mohon disiapkan Bapak Ibu. Ji. Nah, nanti asesornya ya salah satunya Bu Rodiah. Ji. Ya, mudah-mudahan pengalaman kami mengadakan uji kompetensi, insya Allah semuanya lancar ya, Bapak Ibu saling ketika memang semuanya berkasnya sudah disiapkan, nanti insya Allah semuanya lancar. Mungkin masih Ya, ada, 100% ya. lulus. Amin, amin, Ji. Asal Oke. berani maju. Nah itu betul Pak. Banyak Ji. Kemarin juga sempat ada yang WA Bu Ambar atau yang lain atau ya ada yang merasa belum yakin gitu ya, merasa belum kompeten, belum pede itu terus kami sampaikan ya ini nama Bapak Ibu sudah kami kirim ya ke LSP dan sudah diteruskan ke BNSP artinya namanya sudah masuk di sana jadi sudah tidak bisa untuk mundur ngoten ya karena namanya sudah masuk jadi ya Bismillah ngoten Bapak Ibu yang penting yakin itu ya Pak Nur ya karena ya kami juga yakin Bapak Ibu pasti sudah ada apa, kemauan ada tekad pasti bisa kami yakin pasti bisa. Ya, jadi uji kompetensi itu bukan kayak ujian nasional, soalnya kan sudah dibocorkan. Tinggal Bapak Ibu berani nggak garap itu. Malah lebih susah UTBK tadi ya Pak Nur ya. Saya tadi ngawasi Iya. UTBK. Malah lebih serius itu ya. Selama beberapa jam. Oke. Ada mungkin, monggo kalau masih ada saya kesempatan sebelum kita tutup. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sampun? Sampai Kak Nova. Oh, oke. Allah, mungkin kalau ada informasi atau ada yang hal yang kami ingin kami tanyakan nanti melalui WA group. Iya, bisa WA grup atau DM sih. Apa namanya? Kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan, yang pesan terakhir ya sebelum ditutup, monggo Bapak Ibu masih ada 1 hari besok bisa dimaksimalkan dibaca-baca kembali apa yang sudah tadi disampaikan Bu Rodia dan materi yang sudah di-share, mengingat kembali dan disiapkan berkasnya betul-betul. Jadi kita berharap berdoa bersama kegiatan dilancarkan dan target semuanya peserta 100% kompeten lulus dan mendapatkan sertifikat. Amin. Ya, baik, itu saja dari kami untuk kegiatan malam hari ini. Terima kasih banyak. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti. Mohon maaf kami dari panitia banyak kekurangan. Sampai bertemu insya Allah besok Sabtu nih Bapak Ibu nih di Sanggar Batik Astuti. Ya. Kalau asesor jam 9 itu sudah mulai uji, artinya kita jam 8 juga sudah
siap ngoten nggih, jangan sampai asistennya menunggu kita gitu nggih. Jadi mohon untuk bisa datang lebih awal, kita bisa persiapan cek-cek kembali sebelum nanti akan diuji sama asesor nggih. Begitu, terima kasih, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sangat, kami akhiri. Sekian, selamat malam, sundalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, Bapak Ibu.